Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Siskawati. Pertanyaannya itu, jelaskan penerapan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seseorang atau seorang mukallaf yang sudah balik dan berakal untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, khamar haram, dan riba haram. Pembagian wajib dari segi orang yang dibebani kewajiban. Yang pertama adalah wajib ain, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf tanpa terkecuali. Misalnya, sholat wajib 5 waktu, berzakat, haji bila mampu, belajar menuntut ilmu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wajib kifayah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i untuk dilaksanakan tanpa melihat siapa yang melaksanakannya. Nah, jika seorang mukallaf telah melakukannya, maka gugurlah dosa dari mukallaf yang lain. Tapi apabila tidak ada seorang pun mukallaf yang melakukannya, maka semua mukallaf berdosa karena mengabaikan kewajiban itu. Misalnya, menjawab salam dan mensalatkan orang yang meninggal atau mengurus jenazah dan menolong orang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nabila Ramadhani, perwakilan dari kelompok 12. Pertanyaannya, apa saja contoh dari kelima hukum taklifi tersebut? Hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu pertama wajib atau fardu. Wajib yaitu ketentuan agama yang harus dikerjakan bila ditinggalkan mendapat dosa. Contoh sholat fardu, puasa Ramadan, dan zakat. Yang kedua, sunnah atau mandub. Sunnah mandub yaitu perkara yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat rawatib dan puasa Senin Kamis. Yang ketiga, haram atau tahrim. Haram yaitu ketentuan larangan agama yang tidak boleh dikerjakan dan jika melaksanakannya berdosa. Contoh larangan berjudi, minum minuman keras, dan zina. Yang keempat, makruh atau karohah. Makruh yaitu ketentuan larangan agama yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Contoh makan makanan yang beraroma tidak sedap. Dan yang terakhir, mubah atau al-ibahah. Mubah yaitu perbuatan yang tidak ada pahala atau dosa bagi yang mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Contoh minum susu, tidur di kasur, dan sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ms. Jalifah. Adapun pertanyaannya yaitu, jelaskan fungsi hukum taklif dalam konsep hukum Islam. Adapun jawabannya yaitu, yang pertama, menyadarkan manusia bahwa ia mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah SWT. Yang kedua, membedakan antara perintah Allah dan larangannya. Yang ketiga, memberikan penjelasan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Yang terakhir, menyadarkan manusia bahwa ia sebagai khalifah di bumi ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramdan Nur. Adapun pertanyaannya, bagaimana kedudukan hukum taklif dalam Islam? Adapun jawabannya, kedudukan hukum taklif dalam Islam menempati posisi yang utama dalam ajaran Islam, yang mana hukum taklif membahas sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran